Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa qata anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw muqaddaratiha munkashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluh sebagai refleksi rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah melimpahkan kemuliaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pada kita semua umatnya. Mudah-mudahan masih tetap setia, konsisten dan konsekuen melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita semua. Banyak kenangan-kenangan indah yang kita rasakan selama di bulan Ramadan kemarin. Shaimun nahar, siang hari kita berpuasa. Wa qaimul lail, malam hari kita beribadah. Apakah itu sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, atau sholat sunnah lainnya. Wa hafizul lisan, dan lisan kita pun terjaga selama di bulan Ramadan kemarin. Wa tilawatul Quran, dan bacaan Al-Quran senantiasa kita baca di hari-hari kita, baik sesudah sholat maupun kita berada dalam masjid dalam rangka itikaf. Hampir hidup kita selama di bulan Ramadan kemarin betul-betul diarahkan kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Dan saya yakin kita yang hari ini bukan lagi kita yang 2 bulan yang lalu. Kita yang hari ini saya yakin kita yang berbeda, karena kita yang sudah ditempa, yang sudah digojlok, yang sudah dididik oleh bulan Ramadan, sehingga kita yang hari ini adalah kita yang Allah sudah janjikan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah nuansa Ramadan yang telah menghantarkan spiritualitas kita pada spiritual yang paling tinggi jangan sampai hilang begitu saja. Jangan sampai pakaian ketakwaan yang sudah kita rajut selama di bulan Ramadan kemudian kita rusak kembali. Sebagaimana yang Allah pesankan di dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa.
Kata Allah, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menenun benang hingga menjadi baju. Setelah bajunya itu sudah jadi, tidak dipakainya tapi dirobek-robeknya kembali. Pakaian yang sudah susah payah dirajutnya dari benang hingga menjadi baju. Inilah sebuah gambaran dari Allah. Betapa kita sudah merajut pakaian ketakwaan di bulan Ramadan. Jangan sampai pakaian yang sudah kita rajut kemudian kita rusak kembali dengan kita berbuat maksiat di bulan Syawal dan bulan-bulan lain. Oleh karena itu, ada sebuah pesan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Yang saya kutip ini di dalam kitab Dalilul Falihin, sarah daripada kitab Riyadus Shalihin, karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Ada hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dan ini cukup familiar di antara kita semua. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Tanamkan ketakwaan di mana saja kalian berada. Apakah kalian berada di pasar, di tempat kalian bekerja, di tempat kalian melakukan transaksi bisnis? Hadirkan ketakwaan itu. Bukan hanya sekedar kita hadirkan ketakwaan di masjid, di musola, di surau, di tempat kita melakukan kajian-kajian keagamaan. Tapi hadirkan ketakwaan itu di mana saja berada, kata Rasulullah. Lalu bagaimana menghadirkan ketakwaan itu? Para ulama mengatakan tidak lain menghadirkan Allah di setiap saat kita berada. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita sesungguhnya sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah menjadi landasan dalam kehidupan kita, aman. Sudah tidak ada lagi terjadinya kemaksiatan, sudah tidak ada lagi perbuatan zalim karena kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali saya katakan bahwa terjadinya kejoliman, perbuatan-perbuatan aniaya disebabkan karena kurangnya kesadaran vertikal ini, di mana kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah barangkali untuk jadikan renungan buat kita. Kisah ini saya kutip di dalam kitab Syu'aibul Iman jilid ke-7, karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdullah bin Umar, atau dalam literatur hadis seringkali disebut dengan Ibnu Umar karena untuk membedakan nama Abdullah yang begitu banyaknya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa suatu saat Abdullah bin Umar ini melakukan perjalanan bersama dengan sahabatnya. Di tengah perjalanan beliau kemudian sedang istirahat, hendak makan bersama dengan sahabat-sahabat. Dilihat ada seorang anak muda yang lusuh pakaiannya, yang sedang menggembalakan ratusan ekor kambing. Dipanggilnya anak muda ini, lalu ditawarkan untuk makan bersama dengan Abdullah bin Umar dan sahabat. Tapi apa jawaban anak muda ini? Anak muda ini mengatakan, inni shaim, saya sedang berpuasa Tuhan. Betapa terkejutnya Abdullah bin Umar ketika mendengar anak muda ini mengatakan bahwa saya sedang berpuasa. Sampai Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, hai anak muda, kau masih sempatnya berpuasa, sementara aku bisa merasakan betapa lelah dan letihnya engkau. Terik matahari yang begitu menyengat. Belum lagi kau menggembalakan bukan hanya 1-2 ekor kambing, tapi ratusan ekor kambing. Aku bisa merasakan betapa lelah dan letihnya penggembalaanmu ini. Dijawab anak muda ini, Tuhan, hanya dengan puasa aku bisa dekat dengan Allah. Lalu Abdullah bin Umar ingin menguji sejauh mana spiritualitas yang ada di dalam diri anak muda membangkitkan semangat kejujuran di dalam dirinya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, katakan, hal tabiu hadzal ghanam wahidah. Hai anak muda, bisakah kau menjual 1 ekor kambing dari sekian banyaknya kambing-kambing yang kau gembalakan? Aku janji bukan hanya uang dari penjualan daging kambing ini, tapi juga dagingnya pun nanti aku akan berikan juga buat kamu. Ketika Abdullah bin Umar menawarkan ini, anak muda ini mengatakan, innaha laysat li. Sungguh Tuhan, ini semua bukan milik saya. Ini semua milik majikan saya. Saya hanya seorang budak yang dipekerjakan majikan saya untuk menggembalakan kambing-kambing ini. Mohon maaf, saya tidak punya hak untuk menjualnya Tuhan. Lalu Abdullah bin Umar tidak berhenti begitu saja.
Dia mengatakan kulli sahibiha inaziba akhadha minha wahidah. Kalau begitu kau bilang saja sama majikanmu bahwa seekor serigala telah memangsa satu ekor kambing yang kau gembalakan. Selesai sudah. Kau dapat uang dari penjualan dan kau pun mendapatkan daging dari hewan yang nanti aku akan sembelih nanti. Begitu tawaran Abdullah bin Umar. Tapi apa yang dijawab oleh anak muda ini? Anak muda ini menjawab, fa'ainallah, fa'ainallah, fa'ainallah. Kalau begitu di mana Allah Tuhan? Di mana Allah? Di mana Allah? 3 kali kalimat itu terucap dari lisannya. Kalau begitu di mana Allah Tuhan? Tuhan, boleh jadi majikan saya tidak melihat transaksi yang akan kita lakukan hari ini, tapi Allah melihat kita Tuhan. Boleh jadi saya akan lepas dari hukuman majikan saya, tapi saya tidak akan lepas dari hukuman Allah. Boleh jadi saya lepas dari hukuman dunia, tapi saya tidak akan lepas dari hukuman akhirat. Berlinanglah Sayyidina Abdullah bin Umar mendengar bagaimana jawaban anak muda ini yang nuansa spiritualitasnya begitu tingginya, karena dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh sikap dari muraqabah, sebuah kesadaran vertikal di mana seseorang merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari sebuah ketakwaan kita di hadapan Allah, di mana kita mampu menghadirkan Allah di setiap saat kita berada. Kalau ini sudah menjadi landasan hidup kita berbangsa dan bernegara, dari mulai para pejabat hingga rakyat memiliki kesadaran ini, saya yakin kita tidak perlu lagi lembaga KPK, kita tidak perlu lagi lembaga BPK. Kenapa? Karena cukup Allah yang menjadi pengawas dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, pesan Rasulullah, wa atsbi'i sayyi'atal hasanatamuha. Iringi perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik, insya Allah akan terhapus. Manakala kita berbuat dosa, iringi dengan perbuatan baik, insya Allah dosa kita akan terhapus. Kita sadar betul, sebagai manusia kita tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in atawabun. Setiap manusia, kata Rasulullah, berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik mereka yang pendosa adalah mereka orang-orang yang kemudian bertaubat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah dikerjakannya. Maka sesungguhnya dalam konsep Islam, bahwa manusia yang terbaik itu bukan berarti manusia itu nggak pernah berbuat dosa. Manusia yang terbaik bukan berarti manusia itu nggak pernah berbuat salah. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 135 bahwa manusia yang terbaik, kata Nabi, Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau dia zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, mereka kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seraya memohonkan ampunan dia kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosa itu. Itulah manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan. Manusia yang sadar akan dosanya lalu kemudian memohonkan ampunan kepada Allah. Rasulullah sudah menjadi contoh buat kita. Bagaimana Rasulullah yang sudah dijamin maksum oleh Allah, yang sudah dijamin seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang dulu maupun yang akan datang, bahkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mengajarkan kita apa? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah au kama qala 100 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku itu mengistighfarkan diriku di hadapan Allah, memohonkan ampunan kepada Allah sehari semalam 70 kali. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan 100 marrah, 100 kali Rasul mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah, padahal kita tahu Rasulullah sudah dijamin maksum oleh Allah. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pesan Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kalian dengan pergaulan yang baik, tanpa pernah memandang suku, tanpa pernah memandang lagi ras, bahasa, kulit, agama. Kita semua adalah saudara. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Kita disuruh oleh Allah untuk membangun persaudaraan di muka bumi ini dalam rangka kita menjadi khalifah fil ardh, tanpa pernah memandang suku, bangsa, agama dan sebagainya. Selama mereka manusia, mereka adalah saudara kita. Mari kita bangun kehidupan ini seperti kehidupan yang pernah dibangun Rasulullah di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggetarkan kalbunya Abdullah bin Salam. Ketika Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan ya ayuhal muslimun, wahai orang-orang muslim? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan ya ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman? Tapi Rasulullah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Karena Rasulullah sadar di Madinah bukan hanya komunitas muslim di situ, tapi di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Dipanggilnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka yang merasa dirinya manusia. Untuk apa mereka dipanggil Rasulullah? Afsus salam. Mari tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan Islam agama teroris, Islam agama radikal, terbantah sudah dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mencanangkan bagaimana cara hidup yang begitu luar biasa indahnya. Sebelum Amerika bicara tentang HAM, Rasul sudah bicara 14 abad yang lalu tentang hak asasi manusia. Maka pantas kalau sekelas Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh manusia berpengaruh dalam kehidupan di dunia, secara jujur dia menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang layak mendapatkan penghargaan, sebagai manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Rasulullah mampu membangun sebuah peradaban yang tadinya penuh dengan kezaliman menjadi peradaban yang penuh dengan hidayah. Inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Pemilu sudah berakhir. Yang dulu barangkali karena kita berbeda partai, kita tidak saling sapa. Yang cuma perbedaan pilihan, kita tidak saling menyahut. Cuma perbedaan pilihan kita kadang-kadang sikut sana sikut sini. Semua sudah berakhir. Kita adalah satu kesatuan dalam wadah NKRI. Mari sama-sama kita bangun ke depan negara yang sesuai apa yang dicanangkan Rasulullah, sebagaimana di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari sama-sama kita bergandeng tangan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadaban, menjadi bangsa yang penuh dengan kesantunan, menjadi bangsa yang penuh dengan keadilan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Ramadan dan nilai-nilai yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mampu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah
wa abwaaba rahmah wa abwaaba ni'mah wa abwaaba rizqi wa abwaaba sihah wa abwaabal afiyah wa abwaabas salamah wa abwaabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar.